Kebijaksanaan, melampaui nilai kebenaran. Datang suami istri membawa anaknya yang nakal jumpa guru spiritual saya, untuk mendapat bantuan mengubah anaknya. Dengan harapan dengan kekuatan kedewaan dapat memusnahkan kenakalan anaknya. Alih-alih ada melihat adanya kenakalan pada anaknya yang perlu diubah. Guru spiritual saya justru secara lembut memuji anak tersebut, "Kamu pintar, kamu hebat, apa yang kamu lakukan sangat berkesan," dan semua kata puja-puji yang membuat anak tersebut senang terus ucapkanlah. Anak nakal itu kebanyakan karena butuh perhatian, menemukan kesempatan mencari eksistensi diri, dan pingin dihargai, sedangkan kedua orang tua adalah tipe perfeksionisme, yang memegang teguh nilai-nilai kebenaran dengan kaku, dan dengan kaku pula menuntut anaknya mengikuti nilai kebenaran yang mereka anut, kalau tidak, dilabellah anaknya nakal. Karenanya anak justru tidak ada kesempatan apalagi kebebasan mengeksplorasi pengalaman menjadi dirinya sendiri. Sikap guru yang justru memihak ke sikap anaknya, dengan menilai dari nilai kebenaran yang mereka anut, seharusnya anaknya yang sudah absolut dianggap salah, malah guru seperti membenarkan, membuat mereka mulai sangsi, dan curiga dan merasa salah mencari bantuan kepada guru spiritual, kemudian menganggap guru sebagai pihak yang tidak benar. Dan kemudian selanjutnya mereka tidak pernah datang lagi, dan membawa masalahnya mencari orang yang dapat menghilangkan kenakalan anaknya. Pada kasus lain, datang suami istri membawa anaknya yang nakal, hingga beberapa kali ganti sekolah, tetap akhirnya tidak mau sekolah dan kedua orang tua kehabisan akal untuk mengatasi kenakalan anaknya. Beruntung mereka, sebelum bertemu guru spiritual saya, mereka duluan jumpa saya, dengan awalnya datang untuk diterapi kesadaran anaknya, tetapi saya tidak berhasil menjinakkan logika anaknya, hingga tidak dapat diterapi secara teknik terapi kesadaran saya, akhirnya saya memilih merujuk mereka ditangani guru spiritual saya. Saat merujuk anak mereka, saya sempat memberikan penjelasan tentang tujuan meminta bantuan guru saya adalah mendapatkan kebijaksanaannya. Seperti biasa ketika guru bertemu anak nakal, guru akan memahami hati anak tersebut, mengikut urus pikiran kenakalannya, memuji, menghargai, menjadikan anak tersebut menerima guru sebagai orang yang memahaminya. Dan kedua orang tua, walau terkejut-kejut dengan sikap guru yang berseberangan dengan nilai kebenaran yang seharusnya, terpaksa sedikit membodohkan diri, disitulah kedua orang tua itu belajar kebijaksanaan, coba menerima, membodohkan diri terhadap nilai kebenaran, dan terus mengikuti proses selanjutnya dari bantuan guru spiritual saya. Beberapa kali datang membawa anak bertemu guru, anak itu semakin menerima dan suka sama guru spiritual, dan ketika hati anak telah dikuasai penuh, secara lembut dan penuh akal, dan sebenarnya adalah kebijaksanaannya, guru mulai mengarahkan, membelokkan, mematahkan, sesekali memaksa dan mengubah sikap anak tersebut, walau dalam beberapa hal guru telah membalikkan nilai pola pikir kenakalan anak tersebut, tanpa sadar anak tersebut tidak kuasa melawan, dan malah mengikuti dan secara perlahan anak tersebut terus tertuntun merasakan manfaatnya, dan lebih nyaman dengan sikap barunya, dan terjadilah perubahan sikapnya. Di luar soal kenakalan anaknya, ternyata kedua orang tua tersebut secara tidak sadar, justru banyak belajar kebijaksanaan dari kasus anaknya. Dapat melampaui nilai-nilai kebenaran yang mereka anut, dapat melepas sementara nilai kebenarannya, menerima ketidakbenaran yang dilakukan oleh guru spiritual saya, ikut mencipta kondisi harmoni, dan konflik orang tua dan anak berkurang drastis. Berubahnya sikap anak disertai tumbuhnya kebijaksanaan kedua orang tua, membuat perubahan makin cepat dan stabil, kenakalan anak tidak mudah kambuh. Demikian kebijaksanaan adalah suatu kondisi kesadaran yang lebih luas yang dapat memberikan ruang yang luas untuk dapat menerima suatu yang dinilai yang dianggap ketidakbenaran, kemudian diproses diubah menjadi suatu keseimbangan baru sebagai kebenaran yang harmoni menjemput kebenaran berikutnya. Kesadaranlah, menghasilkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan adalah kelenturan yang dapat melampaui suatu nilai kebenaran yang kaku.